Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana wa imamana wa sayyidana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham wa takarram ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhajahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saya ingin meneruskan apa yang saya bahas dan kita kaji bersama di bulan yang lalu tentang masalah al-jihad, perjuangan, di mana jihad ini cakupannya, maknanya sangat luas. Walaupun banyak di antara kita ketika kita sedang membahas masalah jihad ini dalam benak kita itu perang. Kalau hanya itu yang kita fahami, sepertinya syariat ini kita semua tidak akan mendapatkannya, tidak ada peluang bagi kita. Karena kita alhamdulillah kita hidup di negeri yang sudah merdeka sejak 78 tahun yang lalu. Peluang jihad secara fisik perang itu alhamdulillah, summa alhamdulillah sudah tidak ada lagi setelah 350 tahun lebih kita dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, dan atas kegigihan para pahlawan kita, para pejuang-pejuang kita, keluarnya pula resolusi jihad dari lembaga organisasi terbesar di negeri ini, Nahdlatul Ulama, untuk kemudian kita semua tampil melawan penjajahan di negeri ini, alhamdulillah. Tapi kalau kita hanya artikan jihad seperti itu, saat ini kita tidak mendapatkannya. Tapi mungkin saudara kita saat ini yang berada di Gaza, Palestina khususnya, sedang mendapatkan ujian dari Allah, dari penjajahnya Zionis Israel ini, laknatullah alaih. Mudah-mudahan mereka semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan kemenangan dan kemenangan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ternyata jihad ini cakupannya sangat luas. Kalau kita bicara sasaran jihad, sebagaimana saya sampaikan, jihad itu ada 5. Naam, pertama disebut memang, dan ini yang dambaan setiap orang yang punya iman, sebagaimana yang saya katakan tadi, jihadul kuffar wal musyrikun, jihad berhadapan dengan orang-orang kafir, orang-orang non-muslim yang memerangi kita. Nah, kita tahu kafir itu ada 2 macam, kafirun harbiyun wa kafirun dhimmiyun. Kafir yang harbi, yang memang mereka memulai untuk memproklamirkan dirinya memerangi kita.
Itulah orang-orang kafir yang melecehkan kitab suci kita. Itulah orang-orang kafir yang menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak bisa tidak, kita tidak boleh diam, harus menunjukkan izzah kita sebagai umatnya Rasulullah, umatul Islam, melawan mereka. Ini sekarang terjadi pada saudara kita yang sedang berjuang di jalan Allah di Gaza, berhadapan dengan orang-orang Zionis Israel ini, Yahudi ini. Kemudian yang terjadi pada saudara kita di Kashmir, berhadapan dengan rezim Hindu yang sangat benci kepada kaum muslimin. Kita melihat bagaimana saudara kita di Mindanao, di Filipina Selatan, yang berhadapan dengan orang-orang Nasrani. Kita juga melihat bagaimana saudara kita di Thailand Selatan yang namanya Patani atau Fatani, itu juga mereka berhadapan dengan orang-orang Buddha. Di Burma juga begitu, di Sudan Selatan juga begitu. Tapi subhanallah jamaah sekalian, saudara-saudara kita yang sedang berjuang seperti itu tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad jahidul musyrikina. Allah sudah mengatakan kepada kita semua, ayo perangi orang-orang kafir itu. Atau jahidul kufar wal munafiqin, perangi orang-orang kafir itu, lawan, hadapi mereka di saat mereka merusak kita, mengambil hak-hak kita, apalagi melecehkan agama kita. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga ada yang namanya kafir zimmi, Pak. Zimmi ini zimmah, ahli zimmah yang masih ada hubungan kesepakatan dengan kita untuk tidak bermusuhan. Orang-orang non-muslim yang bisa hidup bersahabat dengan kita. Di zaman Nabi pun juga ada. Bahkan saya melihat, saya kebetulan 2 kali Pak ke Gaza. Saya masuk ke sana. Saya juga melihat langsung di Gaza itu jamaah sekalian, ada Pak, tempat-tempat ibadah orang-orang Nasrani, orang-orang Palestina yang Nasrani. Ada juga sinagog orang-orang Yahudi, ya, dari bangsa Arab Palestina, dibiarkan oleh saudara-saudara kita di Gaza itu. Karena lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untuk kami juga, untukku agamaku. Selama bisa hidup berdampingan, kita hanya menawarkan Pak indahnya agama ini kepada saudara-saudara kita yang belum mendapatkan hidayah itu. Maka kita di negeri ini jamaah sekalian, kita mayoritas Pak. Dan masih banyak saudara-saudara kita yang belum kenal dengan indahnya agama ini. Maka jihad kita kepada orang-orang ahlul zimmah yang seperti itu, saudara kita yang belum mendapatkan hidayah Islam ini, tawarkan Pak indahnya agama ini. Saya pernah menyampaikan kemarin, mohon maaf, macam saya Pak pagi ini berdakwah, ya, saya berdakwah pada pagi hari ini kepada orang-orang antum jenengan semua yang insya Allah kita sama-sama nanti ke surganya Allah Subhanahu wa taala Pak. Ya, kita semua ahlul jannah semua. Antum semua ahlul iman. Dan saya berdakwah di sini, kita datang ke sini untuk apa? Untuk memperkuat keimanan kita. Semakin kokoh iman kita supaya kita istiqomah di atas agama ini. Tapi sebenarnya dakwah yang sebenarnya ma'asyar muslimin, berdakwah kepada orang yang belum kenal dengan agama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah kepada orang kafir, kepada orang-orang musyrik, kuffaru Quraisy, orang-orang kufar Quraisy jamaah sekalian yang tidak kenal agama itu. Abu Bakar itu dari tidak kenal agama dikenalkan dengan agama ini oleh Rasulullah. Umar juga begitu, Hamzah juga begitu, Utsman juga begitu, Sayyidina Ali juga begitu, dan sahabat-sahabat semua itu semuanya sebelumnya tidak kenal dengan agama ini, maka dikenalkan dengan agama ini. Mohon maaf loh Bapak, Ibu dan saudara sekalian, ini kan kita rata-rata umur kita Pak sudah ada yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, macam saya sudah 60 tahun sebentar lagi jamaah sekalian. Pertanyaannya, sudah berapa orang yang sudah kita Islamkan? Ini jihad jamaah sekalian. Sudah berapa orang yang sudah kita ajak mengenal agama ini dan bisa bersyahadat dengan dakwah kita? Ini jihad Pak. Ya Allah, agak ngeri juga ini Pak ya. Saya secara pribadi
Kalau dihitung-hitung yang masuk Islam di tangan saya, dengan arahan saya, dengan bimbingan saya dari awal mungkin 1-2 orang Pak. 2 orang ya. Sepanjang kehidupan saya. Yang lainnya memang puluhan mungkin mendekati ratusan Pak. Berjabatan tangan masuk Islam, tapi itu hanya ketika bersyahadat. Sebelumnya mereka masuk Islamnya macam-macam. Ada masuk Islam karena dia nikah, ada masuk Islam karena dia dipengaruhi oleh temannya. Terakhir Islamnya saya sendiri yang kemudian berjabatan tangan dengannya, mensyahadatkan orang ini. Saya setiap tahun ke Melbourne, ke Australia segala macam. Itu jamaah sekalian banyak beberapa bulik masuk Islam, tapi bukan saya dari awal. Sampai saya, ya mohon maaf, ketika saya suka diundang oleh saudara-saudara kami di Bali, ya, mereka punya komunitas dakwah yang luar biasa, menggeliatnya luar biasa. Coba pertanyaannya saya tanya, antum lahir di sini, jenengan lahir di sini, hidup di sini, cari penghidupan di sini. Sudah berapa orang non muslim yang sudah jenengan Islamkan di sini? Bingung semua jamaah sekalian. Ya. Nah saudara, ini dakwah Pak. Dakwah. Sementara sekarang label-label negatif kepada kita, banyak orang-orang non muslim ketika melihat orang Islam Pak, dalam benak mereka orang Islam itu teroris, orang Islam itu radikalis, orang Islam itu kasar, tidak mau tegur sapa, eksklusif dan lain sebagainya. Padahal agama kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau ya Muhammad kecuali engkau bisa menebarkan rahmat Pak, kasih sayang bagi alam semesta ini Pak. Bukan lil muslimin saja jamaah sekalian, apalagi kita Pak, tapi lil alamin. Bagaimana orang-orang di luar kita merasakan indahnya Islam ini Pak, tenang kehidupannya di bawah bimbingan, di bawah kekuasaan Islam ini. Merasa Islam, orang Yahudi merasa aman dengan keyahudiannya ketika hidup bersama dengan kaum muslimin. Orang-orang Nasrani juga bisa nikmat dengan kenasraniannya, silakan. Di atas kita yang kemudian hidup di tengah-tengah kita kaum muslimin yang mayoritas ini. Ini dakwah. Sampai kita punya target kapan mereka itu bisa mengenal dengan agama. Ini dakwah, ini jihad Pak. Jadi jihad kepada orang-orang yang memerangi kita, itu namanya jihadul kufar atau kafir harbi, sebagaimana saudara kita sedang bergejolak saat ini di Gaza dan lain. Mudah-mudahan mereka semua dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi buat kita jangan merasa aman. Dan yang perlu kehati-hatian Bapak, buat kita semua ingat bahasa Allah Subhanahu wa taala. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan ingat, mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu tidak akan ridha, tidak akan rela Pak kepada kita, sampai kita semua ini mengikuti gaya hidup mereka, millah mereka, agama mereka. Saya jadi merenung Pak. Berarti ini statement Allah perlu kita garis bawahi. Mereka walaupun menjadi umat yang kemudian belum mengenal agama kita, dan mereka ingin hidup berdampingan dengan kita, pasti mereka punya misi Pak. Karena Allah mengatakan tidak akan rela Pak. Ayo kita di sini tunjukkan Pak indahnya agama ini. Tawarkan Pak indahnya akhlak yang kita miliki ini. Sampai mereka itu betul-betul nyaman hidup bersama dengan kita. Dan mohon maaf jamaah sekalian, kalau jenengan lihat orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin, khususnya di Madinah Pak, ketika Nabi hijrah ke Madinah, itu rata-rata mereka masuk Islamnya Pak, bukan karena masalah akidah ini, bukan karena masalah iman Pak, tapi terkesima dengan dakwah akhlak yang dimiliki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkesima Pak, melihat sikap Rasulullah, melihat muamalahnya Rasulullah. Mereka kalau tawarkan Pak tentang agama ini kadang-kadang muncul gengsinya jamaah sekalian. Tapi ketika dia terkesima melihat akhlak kita, mereka mulai mengkaji Pak, ada apa? Indah Pak. Betapa banyak hadis-hadis orang-orang Yahudi yang masuk Islam berjabatan tangan dengan Nabi sampai mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah.
saya bersaksi bahwa tidak ada ilah di dunia ini kecuali Allah, dan aku bersaksi engkau memang utusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Pak? Melihat kejujuran Nabi, melihat keramahan Nabi, melihat kesabaran Nabi, melihat pula kesantunan Nabi. Tidak ada dendam dalam kehidupan Nabi. Bahkan kepada sampai keluar kata-kata dari Rasulullah, man qatala dhimmiyan faqad qatalani. Barang siapa orang yang memerangi ahli dhimmah, orang yang tidak seagama dengan kita dan bisa hidup rukun dengan kita, berarti dia telah memerangi aku. Biarkan. Yang penting kita sudah menawarkan, menerima, alhamdulillah. Hidayahnya tidak menerima, urusan dia dengan Allah. Minimal saya sudah menyampaikan indahnya Islam ini kepada mereka. Ini jihad, Pak. Apalagi kalau sampean mau dalam lagi, ma'asyal muslimin, ini memerangi kita, Pak, orang-orang ahli dhimmah. Sekarang memerangi kita tidak secara fisik, Pak, tapi memerangi kita secara ekonomi. Memerangi kita, jamaah sekalian, di dunia pendidikan. Memerangi kita dengan cara apa, jamaah sekalian? Mengendalikan, Pak, semua kebijakan-kebijakan politik yang terjadi di negeri kita, di negeri kaum muslimin. Sampai lihat, jamaah sekalian, apa yang terjadi pada negeri ini. Tidak usah kemana-mana, saya harus menyampaikan apa adanya. Siapa ya, Pak, yang mengendalikan dunia ekonomi kita saat ini? Kita tidak berdaulat, dikendalikan oleh mereka semua. Ini jihad, Pak. Maka jihad sampean, saya ingin mengulangi lagi masalah ini, Pak. Dalam masalah ini, ayo hidupkan, Pak, ekonomi di antara kita. Selalu saya menyampaikan dan saya tidak akan pernah bosan di bab yang satu ini. Tolong pastikan uang yang sampean punya ketika belanja. Belanja apa saja, Pak? Belanja beras, belanja minyak goreng, belanja gula, belanja sabun mandi, sampo, segala macam, peralatan rumah, apa saja. Hatta beli HP, Pak. Pastikan. Ini jihad, Pak. Uang yang saya belanjakan ini jatuh kepada sesama saudara kita seiman, seakidah. Ini perang, Pak. Perang ekonomi namanya, jamaah sekalian. Ini tadi malam sempat diskusi panjang, Pak. Ini kan sekarang boikot terhadap produk Zionis, Pak, ya. Atau negara yang kemudian membackup gerakan Yahudi untuk memerangi Israel, produk Amerika, produk Eropa. Jangan beli. Biar tahu rasa kita punya izzah, punya. Ini jihad, Pak, jihad. Pastikan jemaah sekalian. Sampean beli beras, Pak, kalau perlu beras produk saudara kita sendiri. Ayo, Pak, saatnya kita merasa bangga. Sekaligus juga ingin kemudian membuat saudara kita ini berjalan ekonominya, ma'asyarul muslimin. Ini jihad, Pak. Nah, saudara, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jahidul musyrikina bi amwalik. Sabda Rasulullah dari Anas bin Malik, mohon maaf. Jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ahmad. Ayo perangi orang-orang musyrik itu, orang-orang kafir itu, dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, dengan lisan kalian. Lisan, Pak, sampai berbicara masalah ini, ma'asyarul muslimin, tunjukkan izzah kita kepada mereka. Sampai merasa bangga, Islam ini ya'lu wa la yu'la alaih, yang paling tinggi, Pak. Bangga dengan keyakinan kita ini, Pak. Sampai tidak minder, ada izzah, ada harga diri pada diri kita, ya, menghadapi saudara-saudara kita. Nah, yang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini jihad kufar sebenarnya berjalan sepanjang kehidupan kita pula, Pak. Di saat mereka memerangi kita, ya muncullah jihad perang, jihad fisik. Tapi di saat mereka tidak memusuhi kita, tapi hati-hati, Pak. Mereka memerangi kita, moral kita, memerangi dunia pendidikan kita, memerangi ekonomi kita, Pak. Bahkan memerangi keputusan kebijakan perpolitikan kita. Tidak apa-apa, saya masuk sekarang, Pak, ya. Saya kemarin hari Jumat, jemaah sekalian, merenungi, Pak. Saya punya masjid, kebetulan masjid saya di depan rumah saya. Itu setiap Jumat
membaca setiap Jumat pagi subuh seperti ini ya Mas sekalian, rakaat pertama itu membaca surat As-Sajdah. Dan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan rakaat kedua kita membaca surat Ad-Dahr, surat Al-Insan. Jadi subuhnya Pak kurang lebih saya perhatikan 26-27 menit. Ya. Dan di rakaat pertama itu ketika baca surat As-Sajdah ada sujud tilawah di situ. Dan ini kebiasaan Nabi setiap hari Jumat. Saya jadi merenung kemarin jamaah sekalian, apalagi ngelihat situasi bangsa kita seperti ini dan bangsa-bangsa umat di dunia manapun pula sedang bergejolak. Ada satu ayat Pak, insya Allah ayat itu ayat 24. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaiton. Ini sekaligus kita juga Pak, buat kita semua yang saat ini juga sudah masuk di tahun-tahun hangat seperti ini. Walaupun saya tidak akan berbicara politik di sini Pak, tidak boleh jamaah sekalian. Ini masjid harus steril kita berbicara. Tapi saya memberikan moral Pak dalam mensikapi suasana yang genting dalam kehidupan ini. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ya Allah, ini dalam Pak ayat ini jemaah sekalian. Sampean Pak kalau ikuti ayat ini, insya Allah Pak ke depan bangsa kita ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan seluruh kaum muslimin Pak. Ini kaidah bagi kita. Apa kata Allah? Wa ja'alna minhum a'immah. Kami akan jadikan di antara mereka ini a'immah. Apa a'immah ini Pak? Pemimpin-pemimpin, imam-imam. A'immah itu Pak, Ibu, jamaah sekalian jamak daripada imam. Imamun, imamani, a'immah. Kami, Allah Pak katakan, kami Allah akan menjadikan di antara mereka umat manusia ini a'immah, pemimpin-pemimpin. Akan ada muncul Pak pemimpin-pemimpin yahduna bi amrina, yang selalu para pemimpin ini memberikan petunjuk di atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong jangan kemana-mana Pak ya, jangan kemana-mana. Sampean hanya bisa gambarkan Pak. Saya berkesimpulan. Jadi nanti munculnya Pak pemimpin-pemimpin yang akan mendapatkan ridhonya Allah yang yahduna bi amrina, yang berjalan Pak bisa memberikan petunjuk kepada umatnya di atas bi amrina, di atas perintah kami, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan itu Pak? Lamma sabaru. Kalau semua kita ini sabar. Tidak hanya sabar Pak. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka juga terhadap ayat-ayat kami yakin, menjalankan, membacanya, menelaahnya, mempelajarinya, mengamalkannya, berhukum dengannya, dan menghafalkannya. Pak, ini dua syarat. Saya jadi merenung jamaah sekalian. Pertama begini, sebelum saya masuk ke dunia kita Pak, saya merenung Pak di Gaza. Gaza. Ini Gaza ya akhil karim jamaah sekalian, sebuah negara kecil Pak, Palestina. Karena Palestina Pak dipecah-pecah sama Yahudi ini Pak. Yang lainnya 80% secara teritorial Palestina ini jamaah kan sudah dikuasai oleh Zionis, dirampok Pak. Ini negara hasil rampokan Pak, hasil jajahan. Kemudian memproklamirkan diri menjadi sebuah negara. Kan wajar Pak, kayak kita dulu Pak, Indonesia Pak, dijajah bertahun-tahun. Terus kemudian kita nuntut merdeka, salah tak Pak? Ya tidak salah, dan alhamdulillah kita dimerdekakan. Walaupun kemerdekaan kita berbarengan Pak dengan perang dunia kedua pada waktu itu Pak. Jepang sedang dibombardir pada waktu itu jamaah sekalian sama Amerika. Kita mendapatkan kesempatan, akhirnya menang kita jamaah sekalian atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sama pada saudara kita Pak. Saya tidak akan bicara sejarah ini panjang Pak, kalau bicara sejarah Yahudi ini.
Apa yang terjadi ma'asyar muslimin? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini Gaza, Pak. Kayak tidak masuk akal. Negeri terpadat di dunia, Pak. Besaran Lamongan jauh. Betul. Lebarnya itu Pak 7 km Pak Gaza ini. Kalau sampean lihat Pak nyelempit Pak. Kemudian perbatasannya ada pintu Rafah yang nyambung ke Mesir Pak. Tapi yang lainnya Pak sudah dikuasai oleh Zionis ini ma'asyiral muslimin. Melebar sedikit itu 27 atau hampir 30 km. Diisi 2,4 juta kaum muslimin dan mujahidin yang bertahan Pak di situ. Allahu Akbar. Kenapa bisa bertahan Pak? Kenapa pemimpin-pemimpin mereka Pak diridhoi oleh Allah? Loh, logika kita ma'asyal muslimin. Ini katanya Israel Pak, negara yang ditakuti oleh Timur Tengah secara keseluruhan. Saudinya, Yamannya, Omannya, Emirat Arabnya, Qatarnya Pak, Bahrainnya, Kuwait Pak, Irak. Apalagi tetangganya Pak, Yordan, Syria, Lebanon, tidak mampu Pak berhadapan dengan Israel Pak. Negara terkuat secara militer. Setelah Amerika, setelah Soviet, setelah Inggris, nomor 4 ini Israel ma'asyiral muslimin. Ada yang mengatakan Cina dulu baru Israel jamaah sekalian gitu. Takut semua Pak. Tapi kenapa menghadapi Gaza sampai sekarang tidak berhasil loh Pak. Tidak berhasil ma'asyiral muslimin. Naam, secara fisik dibombardir Pak. Dan yang menarik ma'asyiral muslimin ini rakyat Pak. Sumut luar biasa Pak ketegarannya. Tak masuk akal dalam logika kita Pak. Ini kalau negara-negara lain, kalau di Eropa, makanya di SES sendiri Pak, sekarang korban mereka 2.000 lebih. Tapi dari korban kaum muslimin itu sudah 11.000 Pak. Perang sampai sekarang sudah 37 hari Pak, sampai detik ini, sampai hari ini Pak. 37 hari. Sudah korbannya 11.000 lebih. Kaum muslimin insyaallah mereka syuhada semua insyaallah jamaah sekalian. Yang paling banyak korbannya perempuan 60%. Naam, kenapa bisa bertahan Pak? Dan mereka jatuh hancur rumah mereka tidak bersedih Pak. Bahkan mereka bangkit, ayo terus kita bertahan, lawan terus. Tidak masuk akal Pak dalam logika kita Pak. Kenapa? Lamma sabaru. Karena mereka punya kesabaran di luar nalar Pak. Saya jadi teringat dengan hadis Nabi. Imam Albani juga mensahihkan hadis ini jamaah sekalian. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wala tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq. Ini Nabi menyampaikan kalimat ini ma'asyiral muslimin. Allahu Akbar. Di saat kaum muslimin Nabi dan para sahabatnya pulang perang Pak. Dan sampean tahu kan, Nabi ketika perang itu, ma'asyiral muslimin, selama hidupnya di Madinah, 8 tahun jamaah sekalian, itu ada 68 kali perang, Pak. Dan Nabi menjadi pemimpin panglima perang, itu 12 kali perang. 12 kali perang jamaah sekalian. Itu di panglimanya, Pak. Dan luar biasa perjuangan para sahabat. Pulang mengatakan, nanti akan ada umat yang lebih tegar lagi dari kita semua. Zahiri al-haq, mereka akan menunjukkan al-haq ini, kebenaran ini di tengah-tengah umat ini. Tidak punya perasaan takut pada siapapun pula gitu. Bingung para sahabat Pak. Apa ada umat yang selebih dahsyat dari kita ini? Dan mereka sudah mendapatkan legitimasi dari Allah, khaira ummatin ukhrijat linnas. Nanti di akhir zaman akan muncul lagi satu generasi yang tegar kata Nabi. Tidak takut pada siapapun pula. Para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah? Dikatakan sama Nabi, hum bi Baitul Maqdis. Disebut Pak sama Nabi. Mereka itu ada di Baitul Maqdis. Wa aknaf Baitul Maqdis. Dan yang berada di sekitar Baitul Maqdis. Ini para mufassirin Pak menafsirkan aknaf Baitul Maqdis, inilah saudara kita di Gaza. Kenapa? Ada hadis yang menguatkan lagi riwayat Imam At-Tabarani. Saya juga luar biasa ini Pak. Nabi sudah memprediksi jauh 1400 tahun yang lalu. Kata Rasulullah SAW disebut Pak, sebaik-baik umat kata Nabi, inilah generasi kita memang kata Nabi.
Karena aku memimpin kalian, ayat turun dan kalian langsung, maka kita telah dipilih oleh Allah khaira ummatin ukhrijat linnas. Nah saudara, menarik ini Pak. Setelah itu kata Nabi, akan muncul satu generasi di atas manhajku. Ini Pak kita kenal dengan masa Khulafaur Rasyidun. Dari mulai Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun, Ali juga begitu, total Pak 33 tahun 4 Khulafaur Rasyidin ini Pak. Ini juga masa keemasan. Setelah itu kata Nabi muncul satu generasi kerajaan, tapi masih di atas manhaj kenabianku ini, di atas manhaj kenabian. Itu dimulai Pak dari Muawiyah, diturunkan kepada putranya Yazid, terus tapi berjalan Pak hukum Islam sampai nanti terakhir umat ini tercabik-cabik jamaah sekalian. Nabi mengatakan fa'alaikum bil jihad, maka tidak ada solusi menghadapi semua itu, kalian harus jihad Pak. Bab yang kita bahas sekarang ini Pak, jihad. Wa afdalul jihad, dan sebaik-baik jihad kata Nabi fi Asqalan. Di mana Asqalan ini Pak? Gaza. Jadi Gaza ini ma'asyar muslimin sudah disebut Pak oleh Rasulullah 1400 sekian tahun yang lalu Pak. Memang ini makhluk umat pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ketegarannya, kesabarannya Pak di luar rata-rata kehidupan manusia biasa jamaah sekalian. Apakah kalah ma'asyar muslimin? Saya kemarin Pak kebetulan dapat tamu dari Palestina, utusan dari saudara kita di sana. Ya, kebetulan mereka bermarkas di Malaysia dan dari Istanbul, dan menceritakan pada kita bagaimana kondisi terakhir. Subhanallah, basyair Pak, alhamdulillah Pak. Mungkin karena doa-doa jenengan semua Pak ya. Ketika doa kunut di luar nalar Pak. Ini sekarang tawanan Israel Pak sudah lebih dari 300. Kemarin Pak dilepas lagi 2 atau 3 tawanan, itu bisa mengeluarkan 150 tawanan kaum muslimin yang ada di Tel Aviv jamaah sekalian. Kalau 300 ini Pak dikeluarkan semua, ini seluruh tawanan yang ada di Israel Pak, para mujahidin di Palestina yang ada di Israel Pak, semuanya keluar jamaah sekalian. Dan ini Pak ditakuti oleh mereka. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan kepada kita semua, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Memang kekhususan umat Muhammad ini ma'asal muslimin ketika perang dengan musuh secara fisik Pak. Sampai lihat Pak di mana saja Pak. Itu musuh punya perasaan takut 1 bulan sebelum perang sudah takut Pak. Kenapa? Karena mereka berperang pengen hidup Pak, pengen berkuasa. Dunia orientasinya Pak. Sementara kaum muslimin, apalagi ini umat yang memang dipilih oleh Allah Pak, berada di garda terdepan untuk mengawal kemerdekaan Palestina ini. Di situ ada kiblat utama kita Pak. Kiblat pertama kita Pak. Bukan rumah Allah pertama Pak. Kalau rumah Allah pertama ya Mekah jamaah sekalian. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas alladzi bi Makkah. Rumah yang pertama kali dibangun di dunia ini adalah Mekah jamaah sekalian. Masjidil Haram, Ka'bah itu jamaah sekalian. Setelah itu baru Masjidil Aqsa. Tapi kiblat pertama kita kaum muslimin itu ke sana Pak. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah dimudahkan, apakah dikalahkan, Pak? Ini sekarang basyair kemenangan demi kemenangan sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Konon katanya jamaah sekalian sekarang Pak, banyak pemuda-pemudanya Pak pada hijrah, pada lari lagi Pak ke Eropa, ke Amerika, takut dengan perang ini. Bahkan yang sudah masuk pada stres. Banyak tentara di antara mereka yang bunuh diri, takut berhadapan dengan kaum muslimin. Mereka berperang, pingin menang, pingin berkuasa, takut mati Pak. Sementara kaum muslimin pingin berperang, kalau menang dapat ghanimah, punya izzah harga diri sebagai kaum muslimin, kalau kalah masuk surga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian menyangka orang yang mati di jalan Allah itu mati begitu saja. Tidak mati Pak. Tapi hidup, kata ini Allah yang mengatakan Pak, hidup mereka. Cuma pandangan kita mati Pak. Mereka dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yurzaqun, dikasih rezeki lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak masuk akal Pak.
Allahu Akbar. Nah saudara, ini sampai kapan jemaah sekalian? Saya katakan ini Palestina, ma'asyiral muslimin. Ini bumi Allah Pak yang sengaja dibuka kepada kita peluang untuk beramal saleh Pak, terlibat dengan jihad yang sebenarnya. Ini Palestina, ma'asyiral muslimin, sampai hari kiamat Pak akan bergejolak, ma'asyiral muslimin. Akan bergejolak. Kalau Palestina damai Pak, ya kiamat. Makanya ini kalau sampai menang, terlalu cepat menangnya Pak, dan Israel terusir, cepat kiamat kita nih Pak. Betul. Tapi dengan adanya begini, sampean terlibat kan ya, mendoakan. Ada peluang amal saleh bagi kita Pak. Sampean membantu, ada deposito akhirat buat kita, ma'asyiral muslimin. Dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan, kita ini menjaga Palestina atau tidak menjaga Palestina, Palestina tetap akan dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampean memperhatikan Palestina atau tidak memperhatikan Palestina, Palestina akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampean mendoakan Palestina atau tidak mendoakan, tetap Pak, Allah akan menjaga mereka, Palestina ini. Cuma kan begini, Allah ketika menjaga Pak rumah kemuliaannya, kota sucinya Pak, kota suci yang ketiga ini, itu tidak dibiarkan begitu, tidak langsung Allah turun tangan Pak, dipilih oleh Allah manusia-manusia pilihan Pak yang akan berada di garda terdepan mengawal ini. Dan inilah saudara kita Pak, sekarang sedang mereka butuh bantuan dari kita. Pertanyaannya, sudahkah kita terlibat ma'asyiral muslimin untuk mengawal ini, membantu ini? Paling tidak Pak, sudahkah kita tiap hari mendoakan buat saudara kita, ya Allah menangkan mereka, ya Allah istiqomahkan mereka, beri kesabaran buat mereka, satukan saf di antara mereka, kompakkan di antara mereka untuk bisa kemudian menghadapi dengan musuh yang nyata ini. Ini perang Pak, perang sampai hari kiamat. Saya merenung ma'asyiral muslimin, dan memang betul Pak, Timur Tengah ini Pak, kan ada pertanyaan ya, kenapa katanya Al-Aqsa alladzi barakna hawlahu, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kok perang terus? Ya karena kita Pak orientasinya, logika kita logika dunia Pak. Tapi kalau kita berbicara akhirat, justru barokahnya di situ. Ada keterlibatan kita di sana Pak, keberkahan dari Allah. Ketika sampean terlibat di situ, itu menunjukkan bahwa sampean punya iman Pak. Man lam yahtam bi amril mu'minin falaysa minhum. Orang kalau tidak peduli pada urusannya orang-orang beriman, bukan dari golongan mereka. Maka keterlibatan kita di situ Pak, itulah keberkahan kita Pak. Sampean berdoa, itulah keberkahan kita. Alladzi barakna hawlahu. Inilah satu-satunya masjid yang disebut oleh Allah Pak setelah Makkah Al-Mukarramah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Aqsa Pak. Alladzi barakna hawlah. Maha suci Allah telah menjalankan hambanya Rasulullah di waktu malam itu dari Masjidil Haram. Ini rumah pertama, rumah Allah pertama ini Pak, ke Masjidil Aqsa. Allah katakan alladzi barakna hawlah, di mana Allah berikan keberkahan di dalamnya, ma'asyiral muslimin. Apa keberkahannya Pak? Inilah ada peluang-peluang beramal saleh bagi kita Pak. Peluang-peluang menuju surganya Allah buat kita. Dan Palestina sampai hari kiamat akan bergejolak. Dan semua nabi yang dilahirkan oleh Allah Pak, yang dimunculkan di dunia ini Pak, 80% dari 25 nabi itu jamaah sekalian, itu di Al-Aqsa Pak. Di Palestina, di Syam, ma'asyiral muslimin. Nah saudara, kalau sampai yang ke sana jamaah sekalian, Ibrahim di situ Pak, Yusuf di situ Pak, Nabi Allah Syuaib di situ, Yakub di situ, Nabi Allah Musa di situ, semua di situ Pak. Makanya kalau antum ke Palestina, saya katakan tidak cukup kalau hanya 3 hari Pak, tidak cukup. Minimal 1 minggu baru sampean puas Pak, tahu akan sejarah perjuangan Islam ini Pak, dari Adam alaihissalam sampai akhir zaman ini akan bergejolak Pak. Memang apa ya, gimana Pak, satu negeri terutama Pak di tepi barat ini, ma'asyiral muslimin, di Al-Quds, di Yerusalem Pak, itu ada 3 agama besar ngumpul Pak. Yahudinya yang paling banyak saat ini, Islam yang kedua, kemudian Nasrani Pak.
Kalau sampean lihat Pak di area Al-Aqsa Pak, ada juga area nanti tempat kelahirannya Nabiullah Isa alaihissalam. Saya masuk Pak. Saya masuk Pak tempat lahirnya Nabiullah Isa alaihissalam. Banyak umat-umat Nasrani, makanya nanti Pak pada tanggal 25 Desember Pak, banyak orang tur ke sana jemaah sekalian. Tur ke sana. Ya, saya perhatikan ketika saya ke sana, teman-teman dari Kupang, teman-teman dari Papua Pak, yang tidak sekeyakinan dengan kita, kalau kita berangkat umroh, mereka ke sana Pak. Sama seragam juga Pak. Satu pesawat juga ma'asyiral muslimin. Transitnya di mana? Sampai di Doha atau transit di Dubai jamaah sekalian. Dari situ kita ke Mekah, mereka ke sana. Luar biasa ma'asyiral muslimin. Sensitif ini Pak. Nanti ada namanya di Hebron ma'asyiral muslimin, ada satu masjid Pak. Ya, bagusan masjid ini jauh sih. Mungkin masjidnya separuhnya masjid ini Pak. Tapi di situ Pak, ini masjid dipakai 3 agama. Namanya Jami' Ibrahim. Allahu Akbar. Jadi kalau hari Jumat jamaah sekalian ada Jumatan Pak. Ada mimbarnya juga Pak. Ada mimbarnya juga jamaah sekalian. Terus Jumatan Pak. Kalau hari Sabtu dipakai orang Yahudi. Kalau hari Ahad Pak, tempat ini dipakai orang Nasrani. Di situ ada kuburan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sama istrinya Sarah jamaah sekalian. Dan Allah kuburan di depannya Nabiullah Syuaib dengan istrinya Rabi'ah. Mereka mengatakan Rebeka. Sensitif Pak. Tapi subhanallah, kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perjuangan buat kita Pak. Apa kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'asyiral muslimin? Allahu Akbar. Dan nanti Pak, ini pemimpin di atas manhaj kenabian. Dan nanti di akhir zaman akan muncul lagi kata Nabi. Ya, pemerintahan yang sama sebagaimana pemerintahan aku saat ini. Nanti akan muncul pemimpin yang namanya muncul sama seperti namaku, Muhammad. Namanya Muhammad Pak. Ya, saya punya kan juga, nama saya juga Muhammad Pak. Gitu. Cuma binnya bukan bin Saleh Pak. Kalau saya bin Saleh, nama orang tuanya juga sama dengan nama orang tuaku kata Nabi. Muhammad bin Abdullah. Lahir juga di Madinah Pak. Setelah itu orang ini Pak, ini kita namakan dengan Imam Mahdi itu jamaah sekalian. Ya. Nanti orang ini pindah kemana? Ke Syam, ke Palestina Pak, dan akan memimpin peradaban dunia ini ma'asyiral muslimin. Allahu Akbar. Terus wajahnya itulah aku kata Nabi. Wajahnya itulah aku. Coba dia punya silsilah darah kata dalam riwayat itu Pak, dari lewat Sayyidina Hasan, kakaknya Sayyidina Husin Al-Hasani jamaah sekalian. Kapan itu sampai tidak perlu nanya Pak. Ini Allah akan menggerakkan semua itu jamaah sekalian. Dan Allah tidak akan mendiamkan masalah ini jamaah sekalian. Ini ratu, raja Pak, penguasa yang betul-betul akan membuat Islam rahmatan lil alamin. Kita akan menguasai peradaban lagi Pak. Saya tidak tahu nanti ini perang ini yang pertama kali nanti dia akan perangi, akan ada perang Pak dengan umat Nasrani. Apakah ini perang nanti perang diplomasi atau perang fisik? Wallahu a'lam. Tapi saya melihat ini kayaknya perang diplomasi yang lebih banyak. Akan berbondong-bondong mereka Pak kembali pada agama yang fitrah ini. Bahkan nanti Romawi ma'asyiral muslimin, Romawi Pak. Saya pernah masuk ke Vatikan. Saya pernah ke Italia ma'asyiral muslimin dan saya masuk ke Vatikan Pak. Sepi sekarang Pak tempat ibadah mereka ma'asyiral. Naam. Kosong Pak. Saya masuk ke katedralnya jamaah sekalian. Yang masuk Pak 6 orang Pak bertongkat tua-tua. Terus kita masuk bertiga pada waktu itu. Dilihat ada anak muda kok masuk pula Pak ke tempat itu. Tersenyum Pak. Mereka senang. Senang Pak. Rupanya ada kebangkitan buat mereka. Padahal cuma 3 orang Pak. Padahal kita kesana ingin tahu ma'asyiral muslimin. Dan kalau sampai jalan sedikit Pak, kira-kira 16 km keluar dari Vatikan ini Pak, di Italinya sendiri ada masjid besar Pak yang dikerubuti oleh berbagai macam negara. Itu berbondong-bondong Pak orang-orang mereka mengenal Islam ini. Dan nanti kata Nabi, kisis mereka, pemimpin mereka akan masuk Islam. Dan nanti katedral ini Pak, gereja terbesar yang ada di Vatikan akan berubah menjadi masjid atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
Nah ini Pak, dimulai dari Palestina yang saat ini sedang bergejolak. Dan puncaknya nanti, ma'asyar muslimin, semua Yahudi Pak, pada lari semua Pak. Sekarang masih kokoh ya. Karena di backup oleh Amerika Pak. Di backup oleh Eropa ma'asyar muslimin. Apakah kalah Pak? Negeri kecil Pak. Ukraina saja jamaah sekalian berhadapan dengan Soviet Pak. Sudah 1,5 tahun lebih Pak. Tidak tuntas-tuntas. Dan korban yang ada di Gaza Pak, ini 10 kali lipatnya daripada yang ada di Ukraina Pak. Yang bertahun-tahun perang seperti itu. Apakah kalah Pak? Ada apa Amerika kok sampai tampil ke sini Pak? Ada apa Eropa kok sampai datang ke sini Pak? Untuk menghancurkan Gaza ini. Tidak masuk akal Pak. Tidak akan dibiarkan oleh Allah SWT ma'asyar muslimin. Ini pasti dimenangkan oleh Allah SWT. Cuma pertanyaannya, sudahkah kita terlibat di sini? Nabi mengatakan, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Ayo perangi orang-orang kafir itu dengan harta kamu. Bantu Pak, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Wa anfusikum, dengan nyawa kalian, jiwa kalian. Inilah saudara kita di sana Pak, yang berada di garda terdepan langsung berhadapan dengan Zionis ini. Wa alsinatikum, dan lidah kamu, mulut kamu. Minimal kita berdoa Pak pada Allah SWT. Mendoakan saudara kita di sana. Mudah-mudahan perjuangan mereka dimenangkan oleh Allah. Dan yang bisa nulis Pak, tulislah dengan tulisan kita. Yang bisa berdakwah macam saya, berdakwahlah Pak kemana-mana. Sebarkan bagaimana indahnya perjuangan saudara kita di Palestina sana jamaah sekalian. Terus masing-masing kita terlibat jamaah sekalian. Kemenangan akan Allah berikan. Wa kana alaina nasrul mu'minin. Sudah menjadi keputusan kami kata Allah SWT. Bahwa kemenangan itu akan kami berikan kepada orang-orang beriman. Nah saudara, balik lagi Pak pada ayat yang saya katakan tadi. Wa ja'alna minhum a'immah. Kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yahduna bi amrina, yang bisa memberikan petunjuk di atas perintah Allah. Coba lihat Pak di Palestina Pak, kenapa mereka tidak protes pada pemimpin-pemimpin mereka? Karena mereka tahu Pak, mereka itu berjalan di atas garis Allah, perjuangan mereka itu karena Allah. Ditambah lagi Pak, wa kanu bi ayatina yuqinun, mereka semua sabar menghadapi masalah ini dan kepada ayat-ayat Allah mereka yakin. Saudara, dalam konteks kita ini Pak, mencari pemimpin ideal, hati-hati loh Pak, 2 syaratnya. Sabar menjalankan perintah Allah, sabar menjauhi larangan-larangan Allah, dan sabar menghadapi takdir Allah yang tidak menyenangkan buat kita. Terus yang kedua apa? Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan kepada ayat-ayat Allah sampean yakin. Saya berharap tadi Pak subuh ya. Saya kan sudah mulai banyak subuh di sini Pak. Monggo Pak. Apalagi subuh menjelang subuh seperti ini, baca Quran Pak. Baca Quran. Buka Quran Pak, buka HP sampean Pak. Orang kalau sudah akrab dengan Al-Quran, sampean diberi oleh Allah kesabaran ekstra Pak. Dan dimunculkan nanti pemimpin-pemimpin yang diridhoi oleh Allah SWT. Sadaqa Rasulullah, maha benar Allah ketika menyampaikan, apa kata Allah? Kaifama takunu yuwalla alaikum. Bagaimana kondisi kamu, seperti itu pula nanti akan muncul pemimpin yang sama dengan kualitasmu itu. Jadi kalau kita tidak sabar Pak, jarang ke masjid, subuhnya 6:30, Qurannya tidak pernah dibaca, ya pemimpinnya juga seperti itu pula jamaah sekalian. Betul itu Pak. Terus sampean tersensitif Pak, tidak sabaran. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya menggarisbawahi saja Pak, memberikan kaidah-kaidah syar'i, adab-adabnya, akhlaknya Pak. Saya faham di antara kita pilihannya macam-macam Pak. Silakan. Tapi tolong ma'asyar muslimin, tidak boleh kita tidak sabar Pak. Tidak boleh sampai menyebarkan berita-berita hoax yang kemudian merusak calon yang lain Pak. Kalau sampean sudah cinta kepada pilihan sampean, backup dengan doa-doa terbaik sampean Pak. Dan tidak perlu sampean menyebarkan fulan begini fulan. Ya kalau benar, kalau tidak, dosa kita ini Pak pada Allah SWT. Berarti kita menyebar berita-berita bohong.
Diam saja, cocok dengan fulan, sudah baik apa? Imbangi dengan kesabaran sampean, imbangi dengan doa dan baca Qur'annya, Pak. Insya Allah ke depan yang memimpin kita ini, Pak, orang yang akan mendapatkan yahduna bi amrina, bisa memberikan petunjuk di atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ini, Pak, tidak sabaran, Qur'annya juga tidak pernah dibaca. Di Gaza ini, kenapa mereka bertahan, Pak? Karena rata-rata masyarakat Gaza ini, Pak, penghafal Quran semua, ma'asyar muslimin. Saya kemarin duduk dengan Ustadz Adi Hidayat, jamaah sekalian. Dan mereka juga memberikan pencerahan pada kami malamnya di Masjid Al-Irsyad, 3 jam, Pak, berbicara masalah pergolakan, masalah Palestina ini. Salah satu yang membuat mereka tegar dan mendukung, Pak, pergerakan Hamas, perjuangan mereka para mujahidin. Kenapa? Karena rakyatnya juga begitu, Pak. Sabar dan Quran menjadi bagian hidupnya, Pak. Ini kalau gerakan subuh seperti ini, Pak, tidak hanya Namira, Pak. Di masjid-masjid semua sibuknya seperti ini, Pak. Saya yakin ke depan bangsa ini, Pak, akan muncul pemimpin-pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kepada kita, Pak. Sampean dekat sama Allah, sampean sabar menghadapi kehidupan ini, Qur'annya menjadi bagian dari kehidupan kita, akan diangkat oleh Allah pemimpin yang diridhoi. Yahduna bi amrina, mendapatkan petunjuk dari Allah langsung, ma'asyar muslimin. Tapi kalau sampean ngamuan, suka menyebar fitnah, ya Pak ya, walaupun tidak cocok dengan fulan, padahal sampean tidak tahu, katanya, setiap dapat berita ini, Pak, disebar, sampean tidak tahu, Pak. Lu apa manfaatnya, jamaah sekalian? Mending sampean diam, Pak. Yang baik sampean sebar, yang tidak baik tutup. Mudah-mudahan jadi baiknya bagi mereka, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita bersaing, Pak, dengan cara-cara yang elegan. Bersaing dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah, sehingga muncul nanti pemimpin-pemimpin, Pak, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, Allah tidak akan percaya kepada kita, ma'asyal muslimin. Ini contoh di Gaza, Pak. Sepertinya mereka perang, tapi keberkahan diberikan oleh Allah. Subhanallah ya akhi. Ini pemerintah Qatar, Pak, Turki sudah siap membangun, Pak. Selesai perang akan dibangun utuh lagi, ma'asyar muslimin. Siapa yang menggerakkan semua ini, Pak? Allah tidak akan membiarkan hambanya kalau sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka, Pak, kematian sebuah keniscayaan. Saya mati mempertahankan negeri saya, menjaga agama saya, inilah mati mulia. Saya bisa berjumpa dengan Allah, hidup dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi kita ma'asyar muslimin, monggo Pak, di hadapan kita ada tantangan-tantangan besar, tidak ada jalan lain. Tunjukkan kesabaran kita dan akrablah kita dengan kitab suci kita Al-Qur'an. Insyaallah, Pak, hidup kita akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bangsa ini pun juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma habbib ilainal iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من جنودك المخلصين برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في غزة فلسطين. اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم لإلاء كلمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المؤمنين وارزقنا صلاة فيه قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.